Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mika di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Masih melanjutkan yang kemarin. Jika yang kemarin itu kita belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier kuadrat, yaitu sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Bentuk umum sistem pertidaksamaan linier kuadrat itu seperti ini. Jadi, kalau dia disebut linier, itu yang dia pangkatnya itu hanya 1. Tapi kalau dia disebut pertidaksamaan kuadrat, maka ini adalah pangkat 2. Jadi kenapa dia disebut linier kuadrat? Karena di sini kalau linier, dia itu mengandung X, tapi dia tidak pangkat 2, dia pangkat 1. Kenapa dia disebut sistem pertidaksamaan kuadrat? Karena dia pangkat 2 X-nya ini. Pangkat tertingginya itu adalah 2. Lalu, ini ada tanda. Masih sama seperti yang minggu lalu ya. Tandanya itu adalah tanda sebuah pertidaksamaan. Nah, untuk membuat langkah-langkah sketsa grafiknya, yang pertama sketsa grafik dari masing-masing persamaan linier. Ini ya persamaan liniernya. Dan persamaan kuadratnya ini. Lalu kita beri arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Jadi nanti kita menghitung itu kita ubah dari pertidaksamaan jadi persamaan ya. Lalu kalau sudah ketemu kita mulai arsir. Lalu tentukan daerah penyelesaian yang merupakan irisan atau perpotongan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan terkait. Lakukan pengujian kebenaran dengan memilih titik uji di dalam daerah penyelesaian tersebut. Oke, kita langsung ke contoh ya. Di sini kalian diminta untuk menggambar grafik himpunan penyelesaian dari ini, yang pertidaksamaan kuadrat ya. Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Dan untuk yang pertidaksamaan liniernya, Y lebih besar atau sama dengan X ditambah 2. Langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita ubah dulu ini ya. Tandanya tadi menjadi sama dengan seperti minggu lalu. A-nya itu adalah negatif 1, B-nya itu 2, C-nya adalah 8. Masih sama. Untuk menggambar grafik, ini ya. Karena kita lihat A-nya itu kan negatif 1 ya. Seperti yang kemarin, kalau dia A-nya positif, itu kan grafiknya terbuka ke atas. Kalau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Lalu setelah itu kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Ingat, kalau kita mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Maka ini, kita tuker ya Y-nya yang belakang. Tadi kan Y-nya di depan ya, kita tuker Y-nya yang di belakang. Y-nya itu diganti 0. Kalau sudah seperti itu, kita faktorkan. Nah, ini kenapa bisa negatifnya hilang? Ini kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif X kuadrat dikali negatif 1 kan menjadi X kuadrat. Kalau positif 2X akan menjadi negatif 2X. Positif 8 akan menjadi negatif 8. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Itu untuk membantu kalian mempermudah mencari faktornya. Kalau kalian bisa mencari faktor dengan X kuadratnya negatif, ya monggo aja gitu ya. Lalu kalau kita sudah seperti ini, pada di depannya X kuadrat itu sudah positif, maka ini kita faktorkan. Yang dikali negatif 8, kalau dijumlah negatif 2, berarti positif 2 dan negatif 4 toh. Nah, di sini kita letakkan di sini X plus 2 dikali X min 4, itu sama dengan 0. Maka kita cari hasilnya. Maka ini X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4 gitu ya ini. Kalau sini positif, sini negatif. Kalau sini negatif, sini positif. Gampangnya gitu. Jadi titik potong pada sumbu X itu kita tuliskan dulu satu-satu. X yang pertama itu negatif 2, Y-nya 0. Terus yang
X2 itu berarti 4, Y-nya 0, 0 berarti 4,0 gitu. Masih sama seperti minggu lalu. Lalu untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Ingat, kalau mencari sumbu Y maka X-nya yang 0. Maka ini X-nya kita ganti dengan 0. Jadi Y itu sama dengan 8. Ini udah kelihatan banget. Jadi yang punya X itu kan nanti diganti 0. Semua bilangan dikalikan 0 kan 0. Jadi kita tinggal melihat si konstantanya aja. Lalu titik potongnya X-nya ini 0, Y-nya ini 8. Berarti 0,8. Lalu setelah itu kita menentukan koordinat titik puncak. Ingat ya rumusnya, untuk X itu adalah negatif B per 2A. Negatif B. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Ingat di sini. Ibu nulis di sini ya. Di sini Ibu nulisnya. Nanti kalau ditanya, kok bisa itu Bu? Ini ya. Ibu nulis di sini. Maka, nah, negatif 2. Karena tadi B-nya 2. Terus 2A. 2 dikali A-nya tadi negatif 1. Negatif 1. Negatif 2 dibagi negatif 2 adalah 1. Nah, lalu kita mencari Y. Min D per 4A. D itu sudah Ibu jabarkan kemarin ya. B kuadrat min 4AC. Maka min-nya itu tetap kita tulis min. Ini B kuadrat. Berarti B-nya kan 2. 2 kuadrat dikurangi 4. Dikali A. A-nya negatif 1. C-nya 8. Maka ini dikali semuanya per 4 kali A. A-nya negatif 1. Berarti 4 kali negatif 1. Di sini ketemu negatifnya tetap di luar, terus 2 kuadrat itu 4. Di sini ada negatif kali negatif, di sini ada positif. 4 kali 1 kali 8, 32. Jadi di sini negatif 4 tambah 32. 4 tambah 32 adalah 36, maka ada negatif di depan menjadi negatif 36 dibagi negatif 4, itu sama dengan 9. Kita tata, X-nya 1, Y-nya 9, maka 1,9. Itu sudah ketemu. Lalu setelah itu kita cari titik ujinya. Untuk titik uji, untuk enaknya kan kita ambil P 0,0 ya. Maka kita tulis pertidaksamaannya. Lalu X sama Y-nya kita ganti 0. Ketemulah 0 kurang dari atau sama dengan 8. Gimana kemarin kalau 0 kurang dari sama dengan 8? Memenuhi enggak? Terbukti nggak? Benar enggak sih 0 kurang dari atau sama dengan 8? Nah, ternyata benar. 0 itu memang kurang dari atau sama dengan 8. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan ini adalah belahan bidang yang memuat titik P 0,0. Jadi, nanti kita arsir yang daerah melewati 0,0. Lalu, kita gambar sketsa grafiknya. Nah, ternyata 0,0 ada di dalam sini, berarti kita arsir yang dalam sini. Gitu ya. Untuk menggambar grafik sudah Ibu contohkan kemarin ya. Nah, kita berpindah ke jenis yang pertidaksamaan linear ya, yang soal yang bawah. Tandanya kita ganti sama dengan, karena kita akan mencari nilai-nilai untuk menggambar grafik. Yang pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu Y, maka kalau pada sumbu X, jadi kalau pada sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Maka bagian Y ini kita ganti 0 menjadi X sama dengan negatif 2. Terbentuklah negatif 2,0. Lalu, kita tentukan sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini X sudah diganti 0 ya. Jadi, Y sama dengan 2. Kita membentuk sumbu baru 0,2 gitu. Lalu kita uji titik, kita ambil 0,0 ya. Jadi ini adalah soal awal, masih yang pertidaksamaan. Jadi tandanya kalau untuk uji titik tidak perlu diubah sama dengan lagi, ini mirip seperti soal awal tadi. Lalu kita ganti Y-nya jadi 0, X-nya jadi 0. Benar enggak sih ini? Nah, 0 lebih besar atau sama dengan 2. Benar enggak sih 0 itu lebih besar dari atau sama dengan 2? Berarti kan salah ya. 0 itu lebih kecil dari 2. Kalau salah gimana? Kalau salah, berarti yang diarsir tidak pada bidang 0,0.
Jadi nanti yang diarsir itu menjauhi 0,0 gini ya. Digambar langsung biar kalian tahu. Nah, di sini dia kan tadi untuk X kan 0, negatif 2. Negatif 2,0. Terus untuk yang Y-nya tadi itu 0,2 gitu ya. Maka kita gambar garis, lalu ujinya tadi kan salah. Pas uji 0,0, 0,0 kan ada di sini. Ujinya salah, kalau salah itu menjauhi si 0,0 tadi gitu ya. Ini kita simpen dulu. Lalu kita grafik himpunan penyelesaiannya kan merupakan irisan ya tadi dari grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, di sini kita gabungkan gambar tadi, maksudnya diiriskan, digabungkan. Jadi kan yang pertama kita gambar grafik ini ya, parabola ini, lengkung ini ya. Lalu kita letakkan pertidaksamaan linearnya tadi, yang pertidaksamaan kuadrat, ini yang pertidaksamaan linear. Kalau sudah seperti ini, yang terarsir 2 kali, dia adalah himpunan penyelesaiannya. Di mana? Ini kan cuma terarsir sekali ya, ini juga sekali yang di luar sini. Maka yang menimpa 2 kali kan yang sini ya. Nah, inilah sistem penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Sampailah kita ke latihan. Satu tugas kalian hanya menggambar yang ini. Ingat ya, ini digambar. Terus nanti boleh pakai pensil warna atau bolpen warna untuk mengarsir. Yang penting warnanya beda-beda. Untuk DHP-nya kayak gini ya. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya, si yang diarsir terakhir ini, nanti kalian tulis DHP gitu. Oke, kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, pahami materi dengan saksama. Catat materi di buku matematika wajib kalian. Kerjakan latihan tadi. Itu boleh pakai buku berpetak, boleh pakai HVS, boleh pakai folio. Jadi, kemudian kalian foto pekerjaan kalian. Kalau bisa, ubahlah ke dalam PDF ya. Terus, kirim pekerjaan kalian ke email ibu dengan subjek yang lengkap. Ini gini, sesuai subjek yang saya minta ya. Nama lengkap kalian, kelas, kuadrat linear. Lalu setelah kalian kirim, kalian jangan lupa meng-screenshot bukti kirim tugas kalian di grup matematika wajib sesuai kelas kalian. Nah, selamat belajar anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.